Halo, saya Evan dari Slawi mengucapkan terima kasih kepada Kura Tegal yang telah memberikan hadiah giveaway Kura Dada Merah. Lucu teman-teman, dan untuk Kura Tegal semakin sukses. Terima kasih untuk Kura Tegal, Kura damernya ini. Terima kasih, dan kalian yang mau dapat kura-kura gratis, silakan subscribe Kura Tegal dan komen dan juga follow IG-nya. Terima kasih Kura-Kura Tegal atas hadiahnya. Udah sampai ini kura-kuranya. Jangan lupa like, comment, and subscribe Kura-Kura Tegal dan follow IG-nya juga. Sekali lagi terima kasih Kura-Kura Tegal. Assalamualaikum, terima kasih untuk Kura Tegal telah memberikan saya giveaway kura-kura. Semoga channelnya makin berkembang dan sukses selalu. Makasih Kura Tegal, kura-kuranya sudah sampai nih. Kalau kalian mau kura-kuranya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow IG-nya Kura Tegal. Jangan lupa ya teman-teman. Thank you ya teman-teman sudah setia menonton video-video kita dari awal sampai akhir. Sebagai bentuk terima kasih kita untuk teman-teman, kita akan memberikan giveaway setiap bulannya. Caranya mudah banget, cukup subs dan like follow IG kita, yaitu Kura Tegal. Jangan lupa sertain komen aja di setiap video kita ya teman-teman. Jangan lupa subs. Bye bye. Selamat datang kembali di Kura Tegal. Nah, hari ini adalah kita bikin sesi untuk Q&A. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah dikumpulin oleh tim Kura Tegal, oleh kita, yaitu pertanyaan-pertanyaan mengenai seputar kura dan iguana. Nah, terus kita bahas, kita kumpulin, kita rangkum jadi satu. Nah, kita akan bikin khusus untuk Q&A ini ya teman-teman. Apa itu Q&A? Q&A itu question and answer ya, question and answer. Jadi pertanyaan terus kita jawab. Kita kumpulin dari teman-teman Kura Tegal. Apa aja? Jadi ini udah kita kumpulin. Yang pertama adalah pertanyaan mengenai berapa harga baby sulcata saat ini. Nah, untuk berapa harga baby sulcata saat ini? Jadi untuk ukuran baby kita kemarin udah ada di video sebelumnya. Untuk video di bulan Agustus kita review harga kura yang di bulan Agustus tuh apa aja. Kita udah bikin videonya khusus. Nah, jadi untuk teman-teman nanti nonton aja di video sebelumnya untuk review harga kura. Cuman untuk saya kasih bocoran karena ini adalah di bulan Agustus, bulan September maaf. Jadi untuk harga bulan September untuk sulcata itu tidak ada perubahan. Jadi untuk harga baby yang 5 cm itu kurang lebih sekitar harganya sekitar 1,1 juta sampai 1,2 juta. Jadi itu tergantung kualitas. Kualitas itu yang dimaksud adalah untuk plastronnya itu, untuk karapasnya biasanya jumlah dari scootnya itu unique scoot atau yang biasa. Terus untuk bentuk warnanya itu cerah atau tidak itu kembali ke selera. Cuman untuk harga itu ditentukan oleh itu juga. Jadi untuk teman-teman sih itu kembali ke selera kalian masing-masing. Jadi cocok yang mana teman-teman ambil aja. Jadi kalau untuk harga normalnya itu sekitar 1,1 sampai 1,2. Oke. Kalau sebelum membeli kura-kura sulcata, teman-teman lihat dulu video-video dari saya sebelumnya. Itu ada kita bahas mengenai baby sulcata itu yang normal, yang layak untuk dibeli seperti apa aja. Teman-teman tonton dulu ya video saya sebelumnya. Oke. Pertanyaan yang kedua, apa kura yang cocok untuk pemula? Nah, ini kura yang cocok untuk pemula sebenarnya kita lebih menyarankan mengenai kura sulcata dan kura redfoot ya.
Kenapa itu yang disebut kura pemula? Karena untuk sulcata dan redwood itu cara memeliharanya itu tidak seribet apa yang ada digambarkan ya. Jadi simple sebenarnya memeliharanya. Yaitu kura sulcata itu untuk yang penting dia adalah yang pertama dibutuhkan adalah dia adalah butuh suhu yang lumayan tinggi. Jadi kisaran suhunya saya juga udah jelasin di video-video sebelumnya, yaitu antara 29 sampai 33 derajat ya teman-teman ya. Yang penting teman-teman kalau misal menjemur itu ada disediain tempat yang dingin ya. Itu yang paling penting. Terus yang kedua adalah rutin untuk merendam. Ya, itu teman-teman. Jadi kenapa kita nyaranin sulcata dan redwood? Cara pemeliharanya sangat gampang teman-teman. Simple, tidak seribet seperti memelihara pardalis seperti yang di video saya sebelumnya. Jadi pardalis itu adalah kura intermediate yang saya sudah sebutin sebelumnya. Intermediate itu apa ya? Intermediate itu tingkat kesulitannya itu sedang ya teman-teman ya. Sedang itu jadi kita harus benar-benar memperhatikan dari segala aspeknya ya teman-teman. Kita nggak bisa untuk asal-asalan kalau memelihara pardalis ya. Jadi selain suhu juga kelembapan diatur juga. Terus untuk makanan kita pilih yang sebaik-baiknya. Terus juga untuk ininya perawatannya juga kita harus benar-benar ekstra kalau pardalis. Jadi nggak boleh terlalu panas, nggak boleh terlalu dingin. Kalau terlalu panas dehidrasi, kalau terlalu dingin nanti dia pilek. Nah itu, jadi saran saya kalau teman-teman ingin memelihara, baru memulai untuk ingin memelihara kura darat, saya saranin yang pertama adalah sulcata. Selain perawatannya mudah, harganya juga cukup terjangkau, tidak terlalu semahal. Ya untuk baby pardalis sekarang harganya lumayan ya, sekitar di atas 2 juta ya. Jadi mending teman-teman mending nabung untuk membeli sulcata aja ya teman-teman. Jadi biar teman-teman bisa berinvestasi selain memelihara, selain untuk pelihara dan selain untuk hobi, itu juga bisa sebagai sarana investasi teman-teman. Yang penting teman-teman merawatnya dengan sebaik-baiknya, sepenuh hati. Terus juga nanti kura-kuranya itu kan bisa besar. Jadi untuk harga sulcata itu, untuk harga kura darat pada umumnya itu dihitung berdasarkan size. Jadi tambah lama kan kura itu size-nya tambah besar. Jadi teman-teman itu misal sekarang beli ukuran 5 cm harga 1,1, nanti untuk ukuran 10 cm harganya udah beda lagi. Untuk 10 cm harganya udah sekitar di atas 2 juta ya teman-teman. Jadi teman-teman itu bisa untuk investasi. Lumayan sambil hobi, sambil menghasilkan, why not ya teman-teman ya. Itu kan menghasilkan juga lumayan. Nah, oke. Terus pertanyaan yang ketiga ya teman-teman ya, kura air favorit dari saya. Waduh, ini pertanyaan lumayan ini ya teman-teman ya, lumayan agak bingung saya kura air favorit. Karena kura air favorit itu saya memelihara kura-kura itu, kura air khususnya saya nggak terlalu banyak. Memang dulu saya pernah memelihara kura air tuh hampir dari segala jenis kura-kura air saya pelihara, yaitu dari kura sinemis, terus kura pictabelly, terus kura picta-picta, terus kura unifilis, red belly, yellow belly. Nah terus dari kura-kura lain seperti res albino, terus kajuga tecta saya pernah hampir semua pelihara. Dan untuk sekarang yang masih saya pelihara adalah unifilis atau kura muka badut, yang kedua adalah red belly, dan yang ketiga adalah CST atau common snapping turtle, kura predator, dan yang keempat adalah kura AST ya atau alligator snapping turtle. Nah untuk AST itu seperti kuranya Mas Galuh Cuisin ya. Mas Galuh Cuisin dia punya pelihara AST itu yang dinamain Isogu ya. Jadi AST Mas Galuh itu udah besar sekali ya ukurannya ya teman-teman, udah di atas 40 cm ya, mungkin 50 cm ada itu ukurannya, gede banget. Masalah kepalanya aja udah kurang lebih ukurannya segini nih kepalanya, gede, kurang monster punya Mas Galuh. Nah apa favorit saya? Ya untuk favorit saya sih sebenarnya saya paling menyukai adalah kura unifilis ya teman-teman ya, atau kura muka badut. Kenapa saya suka kura muka badut? Karena cara pemeliharanya simple dan nggak rewel teman-teman, bener-bener nggak rewel.
Jadi kita pelihara yang penting tuh airnya, kita pelihara benar-benar airnya. Terus untuk pakan juga gampang, dikasih pelet aja bisa. Sesekali kita kasih ikan kecil-kecil atau kita kasih udang. Terus untuk suhu dia nggak terlalu rewel juga teman-teman. Kadang ada kura air tuh yang rewel terhadap suhu ya. Panasan mati, kedinginan dia pilek. Nah itu kalau kura Uniphilis enggak, itu simple. Ya mungkin teman-teman ingin memelihara Uniphilis juga boleh, itu kura untuk pemula sih, cocok untuk pemula lah ya. Jadi pemeliharanya gampang. Jadi teman-teman selain lucu, terus cara peliharanya gampang. Ya syukur-syukur teman-teman bisa untuk project breeding. Seperti saya ini juga saya pelihara dari kecil. Saya pelihara Uniphilis itu 3 ekor. Saya pelihara dari size segini teman-teman, size kurang lebih sekitar 4 cm. Sekarang udah 23 cm ya, kurang lebih saya pelihara hampir 3 tahun ya. Nah terus saya beli lagi yang ukuran 5 cm lagi, sekarang ukurannya udah hampir 20 cm. Ya itu sih teman-teman, kura favorit saya adalah kura Uniphilis. Uniphilis itu kura muka badut ya, teman-teman boleh searching aja, browsing aja kura Uniphilis itu seperti apa ya. Oke. Terus nomor 4 adalah berapa size aman untuk pelihara kura-kura untuk pemula. Size aman ya. Jadi untuk size aman itu saya saranin ya teman-teman. Ini saya saranin ya, teman-teman boleh setuju atau boleh enggak, barangkali dapat dari pakar lain. Tapi kalau untuk saya saranin sendiri, saya pribadi, saya menyarankan sulcata yang aman adalah ukuran sekitar 10 cm. Kenapa 10 cm? Karena untuk ukuran 10 cm dia itu udah baby up ya. Udah ceritanya kalau untuk ukuran manusia, jadi untuk kura 10 cm ke atas itu adalah usia anak balita ya teman-teman ya, sekitar di atas 5 tahun. Jadi ukuran anak 5 tahun itu daya tahan tubuhnya lebih bagus, terus dia lebih lincah, makannya banyak, terus nggak gampang sakit teman-teman. Beda dengan kura baby ya. Kura baby itu satu itu suka rewelnya itu kadang suka pilek kalau kita nyemur kelamaan. Terus apabila kita kandangnya terlalu dingin juga dia kadang suka pilek, nafsu makannya menurun. Nah terus abis itu kadang itu suka diam, kurang aktif, makannya sedikit. Nah jadi nanti teman-teman malah jadi PR kalau pelihara baby. Jadi kalau saya saranin teman-teman untuk ingin memelihara kura yang aman itu ukurannya adalah sekitar 10 cm ya. Jadi teman-teman pelihara 10 cm, teman-teman beli memang untuk 10 cm harganya itu jauh lebih mahal dari yang 5 cm. Tapi jelas lebih aman sih teman-teman. Daripada teman-teman beli yang baby, resiko gampang mati, malah nanti teman-teman kecewa. Udah beli harganya mahal, terus mati, nanti kapok ya teman-teman ya, istilahnya ya kapok, nggak mau pelihara kura-kura darat lagi. Seperti apa yang dialamin beberapa dari teman saya ya teman-teman. Jadi saya udah menyaranin berapa ukuran beli untuk saya, untuk ukuran untuk pemula apa. Saya udah menyaranin bahwa kalau ingin beli ukuran 10 cm aja, mahal dikit tapi udah aman. Tapi dengan catatan juga ya teman ya. Catatannya itu adalah cari kura yang sehat, jangan diiming-imingi harga murah terus langsung mau beli ya. Itu seperti di video saya sebelumnya, jadi banyak kura-kura yang sakit diomongnya sehat. Nah itu sih teman-teman, itu ada tips-tipsnya, tonton video saya sebelumnya ya. Yang penting teman-teman harus teliti membeli di tempat yang punya reputasi yang baik. Terus yang ketiga adalah teman-teman harus perhatikan kuranya sebelum membeli itu. Kalau bisa COD lebih baik, jadi bisa ngeliat langsung. Kalau beli via online boleh aja, yang penting sellernya yang terpercaya ya teman-teman ya. Terus teman-teman juga harus teliti untuk kondisi kuranya, itu jangan lagi sakit ya teman-teman. Jadi teman-teman yang penting ya jangan tergiur dengan harga murah, karena harga murah itu untuk binatang itu tidak seperti produk lain ya, karena produk lain mungkin nggak punya nyawa. Jadi kalau untuk kura itu kan bernyawa. Jadi teman-teman kalau beli produk murah sakit percuma teman-teman, karena belum tentu juga teman-teman bisa untuk handle-nya, taking care-nya
Jadi mending beli kura yang sehat aja. Ya istilahnya itu ada harga ada kualitas ya. Kalau di dalam dunia reptil atau di dunia hewan itu seperti itu teman-teman. Jadi ada harga ada kualitas teman-teman. Jadi teman-teman saya saranin ya. Ini saya saranin aja. Jadi teman-teman boleh nggak setuju. Kalau udah expert silahkan teman-teman. Kalau udah expert teman-teman silahkan pelihara dari baby. Oke. Tapi kalau misal teman-teman belum baru pemula, saya saranin aja beli yang ukuran baby up 10 cm. Oke? Itu. Nomor 5, makanan terbaik untuk kura-kura. Nah, ini makanan terbaik untuk kura-kura spesifiknya kura-kura apa dulu nih? Jadi oke lah, saya jelasin ya untuk kura-kura, saya jelasin lagi. Jadi kura-kura darat itu ada 2 jenis, yaitu forest tortoise dan desert tortoise. Desert tortoise itu atau yang istilahnya adalah kura gurun. Jadi habitatnya dia aslinya di alam sana adalah di gurun atau di savana atau yang di rumput-rumputan seperti itu, di padang rumput seperti itu. Nah, jadi untuk yang pertama untuk forest tortoise, apa makanan terbaik untuk kura jenis forest tortoise? Tetap yang pertama adalah sayur ya teman-teman ya. Karena pada dasarnya kura darat itu herbivora. Tapi untuk kura forest tortoise ini dia jenisnya omnivora. Jadi dia ada makan daging juga, ada makan buah juga, ada makan sayur juga. Cuman untuk komposisi tetap yaitu yang 70% adalah komposisi sayur, 20% adalah buah-buahan, dan 10% adalah protein dari hewani. Protein dari hewani itu didapat dari mana? Jadi untuk seperti red food dan cherry head itu biasanya kita memberikan protein hewani itu menggunakan daging atau biasanya ikan-ikan kecil atau udang ya teman-teman ya. Ada beberapa keeper teman saya itu memelihara cherry head itu diberikan udang ya teman-teman. Cuman kalau untuk pribadi saya sendiri, saya tidak pernah memberikan udang atau ikan-ikan seperti itu ya teman-teman ya. Saya memberikan protein hewani itu biasanya saya menggunakan pellet GTF ya teman-teman. Pellet GTF itu ya GT Freak itu teman-teman yang biasa saya ini, kalau nggak Masuri. Dan yang ketiga kadang saya juga memberikan pellet koi ya. Pellet koi yang merek Sankoi itu teman-teman. Nah itu kan dibuat dari bahan dasarnya itu kadang ada ikan sama udang kecil-kecil gitu dibikin pellet. Nah saya biasanya memberikan protein hewani sih dari itu. Cuman saya lebih kesehariannya itu kita memberikan sayur sama buah-buahan teman-teman. Jadi untuk komposisi sayurnya adalah 70%, 30%, 20% adalah buah, dan 10%-nya adalah dari protein hewani ya. Nah itu teman-teman, itu sih menurut riset juga, saya menurut dari jurnal dari Kura ya, seperti itu sih. Dan apa yang saya jalanin juga selama pelihara torto yang jenis forest, seperti itu teman-teman, untuk makanan favoritnya. Dan untuk jenis savana ya, savana atau tadi desert torto atau kura gurun, itu untuk yang pertama best foodnya adalah rumput. Kenapa rumput? Ya itu seperti makanan yang ada di alamnya ya teman-teman. Jadi untuk rumput, kenapa rumput ya? Saya juga bingung juga ya. Kenapa rumput? Karena di alamnya itu kura-kura itu tidak makan sayur teman-teman. Jadi kebanyakan makannya rumput, bunga, terus kadang ya saya ngelihat sulcata juga di alamnya itu kadang dia suka makan bangkai ya teman-teman ya. Jadi bangkai itu jadi hewan yang udah mati itu kadang suka dimakan juga, mungkin butuh protein juga, mungkin makan dari situ. Jadi mungkin dia di alamnya itu sebagai omnivora ya teman-teman ya. Kalau kita kita pelihara sebagai keep di rumah, kita sebagai pets ya pasti kita memberikan yang terbaik ya, tidak seperti di alamnya ya. Jadi kita berikan makanan semua yang pilihan, termasuk sayur pilihan, buah juga buah pilihan, terus juga untuk kita protein hewani juga kita berikan dari pellet aja, yang jelas udah terbukti khasiatnya ya. Jadi istilahnya itu udah melalui riset panjang dari para ahli gizi, dari dokter-dokter hewan mengenai pellet itu. Jadi untuk di alamnya sendiri sih sulcata itu sebenarnya dia pemakan apa aja teman-teman. Termasuk saya pernah lihat bahwa yaitu ya yang dari impor itu ya, atau wild caught itu ya, karena impor itu dia biasanya tangkapan alam ya teman-teman. Jadi waktu pas
di alam itu ditangkepin terus diekspor besar-besaran masuk ke Indonesia. Nah, pas begitu barang impor masuk, itu dari beberapa teman saya yang keep pernah dia beli indukan dari impor itu harganya memang lebih murah teman-teman, dan barangnya bagus-bagus ya. Saya juga bingung kenapa kura-kura di alam itu bagus-bagus ya. Nah itu nanti kita akan bahas di ini apa namanya, konten selanjutnya. Saya akan bikin kenapa kura-kura di alamnya itu lebih bagus. Sebagai bocoran aja sih biasanya oh ya sorry maaf, jadi bahas yang WC ya, dari barang WC itu Wellcock itu kenapa datang ke Indonesia, teman saya beli barang itu dan harganya lebih murah ya, dan barangnya juga lebih bagus. Kenapa harganya lebih murah ya, karena dia nangkap dari alam liar, jadi teman-teman. Jadi mereka nggak mengembangbiakan tapi langsung menangkap dari alam liar, jadi ya harganya murah ya teman-teman. Seperti biawak di Indonesia itu kan tinggal ditangkepin dari alamnya, itu murah kan. Tapi kalau begitu diekspor, kita ekspor ke luar negeri, orang luar negeri itu membeli, ya harganya mahal teman-teman, karena butuh biaya transportasi, itu yang bikin mahal sih teman-teman. Nah itu by the way yang tadi teman-teman saya membeli yang Wellcock, setelah berapa hari dikip, kurang lebih sekitar 10 hari, kura-kuranya ternyata mati teman-teman. Ternyata teman-teman saya itu karena penasaran, akhirnya dibawalah ke vets, cari tahu kenapa tiba-tiba sulcata itu mati. Karena sulcata itu hewan yang benar-benar kuat teman-teman, jadi kura yang kuat dia nggak akan tiba-tiba mati kalau tidak memakan sesuatu atau kena penyakit tertentu. Akhirnya karena teman saya penasaran sama teman saya, akhirnya dibawa ke vets. Nah di vets dia dikasih sinar X-ray, di ronsen, ternyata di dalam tubuh kura itu terdapat banyak sampah teman-teman. Jadi di dalam perutnya itu ada sampah plastik kayak tas kresek gitu teman-teman. Terus yang kedua ada ini apa namanya, kayak besi yang kecil-kecil gitu teman-teman. Nah itu teman-teman harus perhatiin juga ya, kalau teman-teman pelihara sulcata atau pelihara kura darat, hati-hati ya teman-teman, tempat itu harus benar-benar clear, harus dijaga bersih. Karena kura darat itu sifatnya rakus teman-teman, jadi apa yang ada di depan dia pasti dimakan, dia cicipin dulu, termasuk itu besi itu. Jadi kemakan nggak bisa tercerna, akhirnya nyimpen di dalam ini pencernaan dia. Nah akhirnya kura-kuranya mati gitu teman-teman. Ya itu jadi akhirnya terjawab mengapa kura Wellcock itu jorok-jorok dan banyak penyakit. Nah ya itu salah satunya itu karena di alamnya dia itu makan apa aja teman-teman. Makannya udah sayurnya nggak dicuci, nggak ada sayur ya, rumput nggak dicuci kan, yang mengandung banyak telur-telur cacing ya. Itu juga ada juga teman saya itu selain yang mati juga dia pupnya itu keluar cacing ya teman-teman, gede-gede segini-gini nih cacingnya keluar dari anusnya. Ya itu teman-teman, karena makanannya jorok teman-teman. Jadi teman-teman kalau saran saya sih lebih baik kalau ingin pelihara itu beli captive breed dari Indonesia aja teman-teman. Kita teman-teman para breeder di Indonesia udah banyak juga yang telah menernakan. Kalau enggak teman-teman kalau ingin beli produk impor ya boleh aja teman-teman, tapi teman-teman harus benar-benar selektif ya teman-teman ya. Saya nggak melarang teman-teman untuk membeli produk impor atau lebih memilih CB. Nah itu saya nggak melarang teman-teman, saya cuma menganjurkan aja. Kalau saya selama ini saya beli itu kebanyakan produk CB. Tapi kalau untuk baby juga, baby saya kadang juga beli produk impor teman-teman, karena saya juga menjual sih teman-teman. Jadi saya juga menjual untuk produk CB saya punya, dan untuk produk impor juga saya punya. Jadi terserah teman-teman, kembali pilihan ke teman-teman. Kalau untuk baiknya teman-teman, yang penting kura itu sehat aja teman-teman ya. Yang penting kura sehat. Nah teman-teman sih kalau ngikutin saya sih ya, kalau saya itu dulu itu saya beli itu awal mula kura itu saya beli dari ukuran baby teman-teman. Jadi saya beli ukuran baby sekitar 8 cm, 10 cm. Nah saya keep, saya pelihara 1 tahun bisa 20 cm. Saya jual teman-teman, harganya itu biasanya udah di atas 20 cm kan udah 4 juta ke atas. Jadi saya udah untung tuh teman-teman. Jadi dalam 1 tahun saya misal beli 10 kura ya teman-teman ya, beli 10 kura, saya beli 10 kura, habis itu saya keep
1 tahun kemudian saya jual, jadi untungnya udah berkali-kali lipat teman-teman. Saya kumpulin sedikit-sedikit, nah akhirnya sekarang lah teman-teman. Seperti itu cerita awal mula saya memelihara kura-kura ya teman-teman ya. Sekedar sharing aja. Saya dulu awalnya seperti itu, jadi saya beli kura-kura baby. Nah habis itu kita pelihara. Saya pernah juga pelihara baby dari yang 5 cm ya teman-teman ya. Yaitu saya ngomong itu berdasarkan pengalaman juga. Saya beli ukuran 5 cm, ya itu perawatannya lebih ribet teman-teman dibanding yang udah 8 cm ke atas atau 10 cm ke atas. Mereka lebih simple, makanannya juga lebih banyak, lebih suka makan dan aktif, jadi teman-teman senang melihatnya. Kalau yang 5 cm kebanyakan banyak tidur teman-teman, makan, tidur, diem nah gitu. Karena pada dasarnya di alam itu kura-kura itu 20 jam itu dipakai waktunya untuk tidur dan 4 jam itu untuk melakukan aktivitas termasuk makan dan minum, termasuk buang air juga, yaitu 4 jam. Ya, itu teman-teman. Jadi size aman untuk pelihara kura darat ya kurang lebih sekitar segitu tadi. Terus untuk makanan yang terbaik untuk kura saya udah jawab tadi. Untuk forest torto jenisnya seperti itu, untuk desert torto itu rumput. Terus yang kedua adalah jenis bunga-bungaan. Nah, yang ketiga kalau untuk kura yang udah CB atau maksudnya kita pelihara pribadi sebagai pets, makanan terbaik saya akan jelasin. Yang pertama adalah sayur itu jenis fumak atau siomak boleh. Kalau enggak jenis sawi ya teman-teman, sawi hijau gitu, itu bagus. Sawi hijau kita kasih daunnya aja, batangnya kita buang. Nah itu batangnya itu kalau untuk baby tidak bisa digigit teman-teman, percuma karena keras ya, jadi kasih aja daunnya. Oke. Kalau untuk fumak dipotong halus. Terus untuk siomak sama juga dipotong halus. Teman-teman boleh kasih selingan, kasih toge boleh, kasih buah boleh. Buah itu komposisinya 1 minggu itu cukup 2 kali ya teman-teman. Pepaya boleh, semangka boleh. Nah itu makanan terbaiknya. Oke. Pertanyaan yang keenam adalah peralatan apa aja yang dibutuhkan. Nah untuk peralatan apa aja yang dibutuhkan adalah yang pertama adalah lampu. Lampu itu paling penting teman-teman. Kenapa saya bilang lampu paling penting? Karena lampu itu bisa untuk menstabilkan suhu. Jadi kura-kura baby itu sangat membutuhkan suhu panas ya teman-teman. Jadi kalau misal pagi hari kita jemur sekitar 15 menit, habis itu kita ademin, terus kita kasih, syukur teman-teman memiliki tempat yang jadi separuh panas separuh dingin. Jadi ditaruh di kontainer yang besar segini, jadi separuh misal 20% itu panas, 80% itu dingin, itu lebih bagus. Jadi teman-teman bisa keep di luar itu, di outdoor itu sampai siang, habis itu siang dimasukin. Seperti apa yang saya lakukan di farm juga seperti itu teman-teman. Jadi saya memeliharanya untuk yang baby, kita pelihara di kontainer yang agak besar. Nah, jadi untuk sebagian itu tempatnya kena sinar matahari, sebagian lagi adem. Jadi kalau kura-kura sulcatanya ingin ke tempat panas, dia tinggal jalan ke tempat panas. Kalau udah cukup panasnya untuk berjemur, dia kembali lagi ke tempat dingin. Dikasih water dish ya teman-teman. Nah itu yang peralatan yang pertama yang dibutuhin adalah lampu. Nah lampu itu apabila mendung atau udah malam hari, nah tadi setelah dijemur siang kita masukin ke kamar atau masukin ke reptile room, kita kasih lampu. Nah lampu itu kita pakai biasanya sih seharian ya kalau untuk baby. Untuk ukuran masih di bawah 10 cm kita kasih lampu full biasanya dari siang sampai pagi lagi. Setelah pagi kita matiin lampunya, kita taruh di luar, di outdoor biar kena sinar matahari. Nah, cara pemberian lampunya seperti apa? Tonton video saya sebelumnya, oke? Nah, terus yang kedua adalah alas ya, teman-teman ya. Alas itu kita yang alas terbaik itu nggak ada yang terbaik sih sebenarnya. Cuman untuk alas yang baik ya, itu yang gampang dibersihin aja sih teman-teman biar nggak ribet. Contoh karpet talang atau karpet PVC yang bolong-bolong itu bagus tuh. Jadi kalau dia kencing airnya langsung ke bawah. Nah terus juga habis itu yang atasnya kering, air kencingnya ke bawah, jadi nggak lembab. Terus yang kedua adalah koran, kertas koran, tinggal kita
kita misal dia pup, dia kencing di situ basah, kita tinggal ambil korannya yang lama, kita hancurin, kita buang, habis itu kita kasih koran yang baru. Itu dijamin kuranya pasti sehat teman-teman, tidak ada bakteri atau virus kalau bersih. Dan yang ketiga, dulu saya juga menggunakan Koko Hash sama Koko Chip. Nah itu Koko Hash dan Koko Chip itu biasanya kita taruh di kandang, itu yang potongan-potongan kelapa itu, sapu kelapa itu kita potongin di situ, kita taruh di situ. Nah itu kelebihannya Koko Hash itu dia bisa menyerap juga air kencing dari kura-kura. Jadi kura-kuranya itu tidak terkena air kencingnya sendiri, diserap sama itu. Cuman ada kelemahannya juga teman-teman, Koko Hash dan Koko Chip itu. Jadi Koko Hash dan Koko Chip itu kita harus sering menggantinya ya teman-teman, karena kalau misal kita males maksudnya dalam artian kita jarang untuk memelihara kebersihan, itu akan menimbulkan jamur di situ teman-teman. Jamur, terus lembab juga, kandangnya jadi bau, kura-kuranya jadi malah kena jamur, kena bakteri gitu teman-teman. Biasanya mata sih yang paling sering. Jadi penyakit mata di kura-kura itu ya disebabkan karena tempatnya itu yang kurang proper ya. Jadi kita kurang bersih-bersih gitu, termasuk di dalam Koko Hash itu. Jadi teman-teman sih, saran saya kata saya ya, lebih baik menggunakan alas koran kalau enggak menggunakan karpet PVC. Nah itu saya juga menggunakannya dua itu sih. Cuman sekarang saya lebih menggunakan karpet PVC karena lebih gampang bersihnya. Lebih gampang itu tinggal setiap pagi kita semprot-semprot, kandangnya kita bersihin, habis itu taruh lagi, kita jemur, habis itu besoknya seperti itu lagi. Jadi simple bersih-bersihnya. Oke. Yang kedua alas, terus yang ketiga adalah yang paling penting juga, yaitu tempat ya teman-teman ya. Teman-teman sebelum membeli kura darat, teman-teman harus berpikir dulu kura darat itu yang teman-teman yang mau ingin beli itu bisa sebesar apa nantinya. Nah itu teman-teman penting juga, nantinya akan seperti apa. Contoh sulcata, memang waktu pas kecil dia lucu sekali ya, lucu, bentuknya cantik, bagus seperti itu. Tapi teman-teman harus perhatiin juga seperti King Kong di farm ya, teman-teman bisa lihat sendiri itu King Kong itu sekarang ukurannya hampir 50 cm teman-teman, udah gede banget ya. Jadi itu benar-benar rusak teman-teman, seperti waktu itu kejadian kan yang King Kong hilang itu. Nah dia itu nabrak pagar beton itu sampai pagarnya rubuh teman-teman. Jadi teman-teman harus punya tempat yang layak juga, tempat yang besar untuk memelihara sulcata. Jadi teman-teman harus perhatiin juga kura yang akan dibeli dan nantinya kita punya space tempat apa enggak yang layak untuk hewan tersebut teman-teman. Kalau teman-teman tidak memiliki tidak memiliki space yang besar, saran saya teman-teman memelihara kura itu jenis cherry head aja teman-teman. Cherry head itu untuk ukuran maksimalnya itu sekitar 30 cm teman-teman, 30 sampai 40 cm, dan itu waktunya juga lama banget teman-teman. Lama itu sampai 40 cm itu mungkin bisa hampir 15 tahun baru ukurannya segitu. Jadi teman-teman kalau punya tempatnya nggak terlalu lebar, beli jenis cherry head. Oke. Peralatan apa aja? Yang ketiga tadi adalah sudah saya jelasin. Yang ketiga tadi adalah ini ya, tempat ya. Oke. Terus suplemen tambahan ya mungkin sekitar kayak vitamin. Terus selain vitamin adalah tulang sotong, bubuk tulang sotong itu, bubuk kalsium itu juga penting juga untuk penggunaannya. Teman-teman lihat video saya aja sebelumnya. Oke. Itu kita udah bahas tuntas mengenai cara perawatannya, cara pemberian vitaminnya seperti apa. Ya itu teman-teman nonton aja video saya sebelumnya ya. Terus pertanyaan ke-8, apa itu BS? BS itu adalah Bladderstone ya teman-teman ya. Bladderstone itu apa? Bladderstone itu kalau di manusia adalah batu ginjal. Kalau di kura-kura itu namanya Bladderstone. Bladderstone itu timbul dari mana? Timbul dari urates yang menggumpal, yang tidak dikeluarkan sempurna oleh pencernaan kura-kura, itu menjadi Bladderstone. Bagaimana cara mengantisipasi Bladderstone? Cara mengantisipasinya teman-teman itu sering untuk merendam dari kura-kura. Jadi kura-kura itu kalau kita rendam, kita jemur, nah itu pencernaannya bagus teman-teman. Kenapa pencernaannya bagus? Nah kalau direndam, kura-kura itu saben direndam pasti dia pup, pasti dia pi juga. Nah dari pup sama pi-nya itu dia ngeluarin urates beserta
bersama dengan kotorannya. Jadi sering terbuang, jadi sirkulasi pencernaannya terbuang, masuk ke buang, jadi tidak menyebabkan bladder stone. Jadi teman-teman kalau ingin bebas BS, teman-teman harus benar-benar memperhatikan cara perawatannya, ya. Karena kalau udah menjadi BS itu nggak ada jalan lain selain dioperasi. Kalau dioperasi itu kemungkinan sembuh juga 50-50 teman-teman. Jadi banyak yang kejadian batu bladder stone itu bisa sampai sebesar ini ya, sebola tenis ya teman-teman. Untuk ukuran kura yang jumbo itu juga ada. Itu cara ngeluarinnya harus dioperasi, udah nggak bisa melalui treatment apapun, jemur sama rendam aja udah nggak akan bisa karena udah sebesar ini. Jadi harus dibelah tubuh kura-kura itu baru diambil, terus habis itu dilim. Jadi plastronnya itu dibelah, plastron kura-kura itu dibelah ya teman-teman ya. Habis dibelah diambil, terus habis itu ditutup lagi pakai lem. Jadi ya kalau misal pengelimannya bagus ya nggak ada kebocoran. Biasanya banyak juga sih yang bocor ya teman-teman. Yang daripada mengobati lebih baik mencegah ya, bener ya. Jadi teman-teman yang penting ya itulah perawatannya diperhatiin bener-bener ya. Dan saya juga pernah sekedar sharing info aja, saya juga pernah kura saya itu tewas juga sulcata waktu itu ya. Ukuran udah saya pelihara dari baby, dari 5 cm malah kebetulan waktu itu. Sudah ukuran 16 cm dia tewas teman-teman, karena bladder stone juga itu karena keteledoran saya juga. Jadi saya itu waktu itu jarang memberikan makanan yang asupannya banyak mengandung cairan seperti mentimun. Nah itu timun terus pepaya juga itu kita wajib diberikan untuk 1 minggu 2 kali teman-teman. Selain pepaya itu timun boleh nggak apa-apa, itu bagus juga untuk pencernaannya seperti saya jelasin di video-video sebelumnya. Jadi apa yang saya omongin ini berdasarkan pengalaman yang udah saya jalanin ya teman-teman. Jadi apa yang terbaik untuk kura-kura ya, apa yang saya jalanin ya saya udah berikan. Jadi saya sharing ke teman-teman. Jadi teman-teman tidak mengalami hal apa yang saya alamin, termasuk kematian kura-kura, termasuk bladder stone, terus termasuk pilek, termasuk kemarin CH mati ya, itu saya sharing juga teman-teman. Jadi teman-teman barangkali ingin memelihara ya boleh tipsnya nonton dari video dari saya. Oke? Berapa suhu yang aman untuk kura darat? Itu tadi udah saya jelasin juga sebelumnya. Suhu yang aman adalah sekitar untuk kura-kura desert. Nah untuk desert juga itu ada 2 ya jenisnya ya. Ada 3 sorry. Jadi untuk sulcata itu kura desert, untuk suhunya itu 29 sampai 32. Terus habis itu untuk pardalis itu suhunya 29 sampai 34. Terus untuk yang ketiga adalah Indian Star, jenis yang star gitu, itu juga savannah juga dia jenisnya, desert juga, desert toto. Dia suhunya antara 29 juga sampai 34. Untuk jenis desert toto yang lain sama ya, seperti Egyptian Toto, terus jenis Hermani segala macam itu sama, cara pemeliharaan suhunya juga sekitar sama kayak sulcata 29 sampai 32. Pada dasarnya sih sama, cuman ada toleransi yang lebih untuk pardalis. Jadi pardalis itu suhu yang lebih panas itu nggak apa-apa ya. Oke. Nah terus itu jenis desert toto, berapa suhu yang aman untuk kura darat desert toto ya. Sekarang untuk forest toto. Untuk forest toto itu berapa suhu yang aman. Nah untuk forest toto dia tidak terlalu menyukai panas ya teman-teman ya. Jadi untuk panas teman-teman lebih baik perlakuannya beda. Apa juga misal kandangnya juga dibedain sama sulcata. Apabila teman-teman punya jenis forest dan savannah atau desert toto, itu mending kandangnya dibedain ya, jangan disamain karena perlakuannya beda. Untuk kura forest toto dia tidak terlalu menyukai panas teman-teman. Jadi dia lebih suka suhu yang lembab dan enclosure yang lembab, banyak air, banyak tumbuh-tumbuhan seperti itu lebih bagus untuk jenis forest toto. Medianya untuk forest toto paling bagus adalah tanah. Jadi teman-teman kalau ingin memelihara forest toto gampang, tinggal dilepas aja di kebun. Kalau teman-teman punya kebun, taruh aja di kebun, yang penting nggak ada tikus sama kucing ya teman-teman ya, karena itu predator alami untuk jenis kura-kura ya teman-teman ya. Jadi apalagi tikus, itu tikus paling bahaya, teman-teman harus perhatiin juga. Tikus
kucing, dan anjing. Teman-teman harus perhatiin kalau ingin memelihara kura-kura, harus benar-benar diperhatiin dari 3 faktor ini, hewan predator ini, karena banyak kejadian seperti itu, digigit sama tikus, dimakan tikus, ada yang kepalanya hilang, tangannya hilang, matanya hilang, dimakan sama tikus, yaitu banyak teman-teman. Jadi teman-teman harus perhatiin juga masalah suhunya. Oke? Apa itu MBD? Oke, MBD itu adalah metabolisme bone disease. Ada penyakit kelainan pada tulang ya teman-teman ya. Jadi tulang itu kalau di kura-kura itu di plastronnya sama di karapasnya. Kalau MBD itu pada kura-kura biasanya plastronnya itu lembek seperti di video saya sebelumnya. Jadi plastronnya itu lembek, jadi kalau misal kita pegang itu plastronnya itu biasanya lembek kayak gini nih, kayak gini. Nah itu biasanya plastron untuk baby memang lembek, tapi tidak selembek yang kalau kena MBD. Terus juga di center itu tembus. Saya ada di video sebelumnya penjelasan mengenai MBD, jadi teman-teman langsung tonton aja di video saya sebelumnya aja. Cuman saya akan bahas mengenai sedikit tentang MBD, yaitu MBD itu adalah metabolisme bone disease ya teman-teman ya. Oke. Nah oke, pertanyaan ke-11, di mana membeli kura darat? Nah oke, di mana membeli kura darat? Itu ada 2 opsi ya teman-teman ya. Membeli kura darat, yang pertama adalah melalui online ya teman-teman. Online teman-teman udah mungkin teman-teman cari di komunitas di Facebook juga banyak teman-teman, forum kura darat dan kura air, KKD dan KA itu banyak teman-teman join aja di situ. Tapi teman-teman kalau misal join di situ jangan spam ya teman-teman ya, karena itu komunitas benar-benar untuk membahas habis mengenai hobi, mengenai kura darat dan kura air. Itu benar-benar dibahas mengenai hobi juga teman-teman. Di situ ada banyak seller juga, banyak seller yang terpercaya. Nah terus kalau kedua, selain online melalui forum Facebook juga bisa beli lewat saya teman-teman, karena saya juga menjual kura sulcata sih. Memang saya menjualnya itu nggak banyak karena saya pada dasarnya adalah hobi ya teman-teman ya. Jadi terkadang kalau memang ada stok berlebih, saya jual teman-teman. Contoh saya beli bibi sulcata, kadang saya ingin investasi beli 10 nih teman-teman. Beli 10, kita kadang ada lepas 5 ekor dan 5 ekor kita keep lagi. Nanti kalau udah besar kita jualin lagi, seperti itu sih teman-teman. Cuman saya dari stok untuk kura, memang saya belum fokus untuk menjadi reseller kura ya teman-teman. Tapi saya juga menjual sih. Kalau teman-teman ingin mencari kura bisa hubungin ke saya juga bisa. Saya kasih garansi kalau kura ke saya pasti dijamin sehat, dan ada kita kasih video makan dulu sebelumnya. Jadi yang penting kura itu mau makan, kalau mau makan berarti kura tersebut adalah sehat. Nah teman-teman nanti kalau misal ingin membeli kura boleh melalui saya juga punya official store di Tokopedia ya, namanya Tokopedia ya teman-teman. Tokopedia nanti ada di link di bawah di sini saya cantumin Tokopedia, atau melalui Instagram di Kura Tegal. Jadi Instagram Kura Tegal itu selain memberikan tips-tips dalam pemeliharaan, juga memberikan koleksi-koleksi kita, dan di situ teman-teman boleh bebas untuk bertanya. Termasuk ini Q&A yang saya udah catat di sini itu melalui banyak melalui email dan melalui Instagram ya teman-teman. Saya nggak sebutin dari siapa-siapanya karena mungkin teman-teman malu untuk disebutin namanya. Jadi saya langsung pertanyaan-pertanyaan penting-penting aja ya teman-teman, yang saya sudah sortir dari beberapa pertanyaan. Jadi pertanyaan kebanyakan seputar kura. Nah ini saya cantumin yang penting-penting aja untuk info bagi teman-teman yang ingin memelihara kura darat. Oke, setelah dimana membeli kura darat, pertanyaan selanjutnya, kura darat terbesar. Aduh, kura darat terbesar saya udah jelasin sebelumnya. Kura darat terbesar itu adalah kura yang pernah tercatat, yang nomor 1 adalah Galapagos ya. Galapagos hidup di kepulauan Galapagos di daerah Afrika lepas pantai di sana ya teman-teman. Yang kedua adalah Aldabra. Aldabra itu kura darat nomor 2 terbesar, dan yang ketiga adalah kura sulcata. Dan yang keempat adalah Pardalis. Jadi untuk Pardalis ada 2 jenis, Bakcoki dan Giant Pardalis atau Pardalis. Nah yang keempat itu adalah Giant Pardalis. Untuk Giant Pardalis itu ukurannya sama besar dengan sulcata. Jadi ukuran maksimal yang udah pernah tercatat itu 80 cm ya teman-teman. Gede banget 80 cm.
Ada yang waktu itu 83 cm ada sih teman-teman. Nah, itu ukuran 3 dan 4. Nah, terus untuk yang kelima adalah kura asli dari Indonesia, yaitu Emis. Emis itu kura Forest Tortoise yang ada dari Indonesia, kura asli dari Indonesia. Itu nomor 5 terbesar di dunia. Oke. Dan nomor 6 adalah kura cherry head. Bukan cherry head, maaf. Jenis saudaranya dari cherry head. Redfoot tortoise itu kura darat nomor 6 terbesar di dunia, ya. Itu 1 2 3 4 5 6. Nah, untuk emis teman-teman jangan coba-coba untuk memeliharanya karena emis adalah satwa yang dilindungi, apalagi hewan asli endemik dari Indonesia. Jadi teman-teman jangan coba-coba untuk memelihara emis karena itu ilegal ya teman-teman ya. Teman-teman ilegal, nggak boleh untuk memelihara emis teman-teman. Jadi biarin emis lestari di alamnya ya teman-teman ya. Jadi di alamnya biar mereka hidup layak seperti apa yang ada di alam. Oke. Jadi teman-teman jangan pelihara emis ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah umur dari sulcata. Umur dari sulcata. Oke, umur dari sulcata itu biasanya kalau di alam liar dia bisa berumur lebih panjang ya teman-teman. Kenapa berumur lebih panjang? Itu pertanyaan itu masih misteri juga ya. Karena mungkin seperti ini ya. Kenapa di alam lebih panjang? Biasanya kalau kura sulcata itu di alam dia banyak beraktivitas dan tidak dibatasi oleh ruangan. Jadi istilahnya dia kandangnya kandang alam ya. Jadi kandang alam kan besar sekali. Jadi kura-kura itu bergerak terus-menerus, nggak pernah diam. Jadi cari makan setiap hari. Cari makannya itu nggak disediain. Jadi mereka cari makan dari tempat A sampai tempat B, tempat C, dan mereka bahkan bisa berjalan sejauh puluhan kilometer untuk mencari makan dan mencari minum teman-teman. Mungkin itu sebabnya kenapa kura di alam itu umurnya lebih panjang ya. Mungkin karena itu teman-teman. Jadi dia aktivitasnya padat ya. Seperti kita, seperti manusia aja. Gambarannya itu seperti kita. Kita kalau makan tidur terus tanpa aktivitas ya, kita umurnya kita nggak panjang ya, benar nggak? Karena kita punya banyak penyakit seperti itu kalau kita kurang aktivitas. Kita makan tidur, kita lama-lama obesitas teman-teman. Badan kita gendut, kita gede. Lama-lama ya nggak tahu juga ya teman-teman, karena memang umur itu di tangan Tuhan teman-teman. Cuman kita setidaknya kita bisa menjaga kesehatan kita perbanyak aktivitas, kita banyak olahraga, syukur-syukur kita imbangi dengan makanan yang bergizi dan istirahat yang teratur. Niscaya ya kita diberikan kesehatan, umur lebih panjang teman-teman daripada yang makan tidur aja teman-teman. Memang nggak menjamin teman-teman ya, memang nggak menjamin, saya kembali lagi. Tapi kalau misal kita bisa melakukan pola hidup yang sehat, itu pasti lebih baik teman-teman. Sama juga seperti kura-kura. Jadi kura-kura di alamnya itu dia banyak beraktivitas, mungkin karena itu dia umurnya lebih panjang dan bentuknya juga cantik-cantik teman-teman. Kura-kura di wild caught itu bentuknya itu cantik-cantik ya, warnanya cerah-cerah, terus tidak ada yang piramiding. Yaitu pernah saya bahas juga di forum kura-kura ya teman-teman. Untuk di forum kura-kura itu saya pernah membahas mengapa di alam itu jarang yang piramiding. Ya itu karena mungkin di kura-kura di alam itu kan kandangnya luas, kandangnya alam. Jadi mereka bergerak terus-menerus, tidak dibatasi oleh ruang. Jadinya mereka badannya itu tidak menonjol teman-teman. Jadi untuk karapasnya itu nggak jendol-jendol. Ya karena itu juga mungkin karena luas. Jadi kandang itu memang pengaruh banget sih. Kandang itu pengaruh teman-teman. Ya, jadi untuk memelihara jenis hewan apapun memang kandang, habitat itu, enclosure itu teman-teman harus benar-benar perhatiin. Jadi kita untuk pelihara sulcata itu kalau tempatnya kecil juga kurang proper, kurang bagus. Jadi teman-teman janganlah ya kalau pelihara yang kecil, tempatnya yang kecil, teman-teman harus perhatikan juga tempatnya. Oke. Umur dari sulcata, maaf tadi belum saya jawab. Umur dari sulcata yang pernah tercatat itu pernah sekitar usianya 80 tahun ya teman-teman. 80 tahun dan itu yang udah di penangkaran, maksudnya udah dipelihara. Nah terus untuk yang di alam itu pernah tercatat usianya sekitar 130 tahun ya. Jadi untuk di penangkaran yang udah menjadi pets itu 80 tahun dan di penangkaran itu kurang lebih sekitar 120 tahun ya, kurang lebih seperti itu. Itu yang pernah tercatat ya teman-teman menurut jurnal dari kura-kura ya. Terus masa reproduksi kura-kura itu umur berapa? Nah untuk masa reproduksi kura-kura biasanya itu
terpatok oleh umur ya. Jadi untuk baru-baru ini size itu yang apa yang saya alami juga tidak terlalu ini ya teman-teman ya, tidak terlalu berhitungan terhadap size ya. Jadi biasanya untuk ukuran size 40 cm udah bisa reproduksi. Padahal itu belum tentu juga, karena kematangan seksual untuk kura-kura tersebut tidak dibatasi oleh size teman-teman. Biasanya dibatasin oleh umur ya teman-teman. Jadi untuk umur kura-kura yang cocok untuk reproduksi adalah umur sekitar 5 tahun teman-teman. Jadi untuk 5 tahun mereka udah bisa untuk bereproduksi. Kadang seperti ini teman-teman. Jadi apa yang terjadi di kita, apa yang terjadi di cara memelihara kita, itu biasanya kita mengejar size itu dengan memberikan makanan yang berlebihan teman-teman. Termasuk saya juga teman-teman, saya termasuk golongan yang memberikan makanan itu yang terlalu berlebihan. Jadi kalau menurut di alamnya, jadi kan mereka makan itu kan seadanya makanan. Jadi kadang mereka bisa berpuasa sampai 7 hari, bahkan 10 hari, bahkan 15 hari mereka tahan banting di alam tanpa makan selama 15 hari teman-teman. Kalau kita kan nggak mungkin teman-teman kita muasain kura-kura kita, muasain pets kita sampai 15 hari ya teman-teman. Kan kasihan ya teman-teman. Beda kalau di alam ya, mungkin dia bisa seperti itu, mungkin dia makan rumput atau makan apa jenis apa yang lain, pokoknya kemakan. Kalau kita pelihara di kandang 15 hari ya mati teman-teman. Bener nggak teman-teman? Iya, maksimal kita kasih toleransi untuk makan, kita nggak kasih makan untuk kura-kura itu 5 hari teman-teman. Kalau di kandang saya pernah sih waktu itu liburan, dan kebetulan nggak ada yang nungguin pets, saya kasih sampai 5 hari mereka masih bertahan teman-teman. Jadi untuk makanan ya itu, jadi teman-teman harus perhatiin juga, kita nggak bisa memuasain seperti apa yang ada di alam ya teman-teman ya. Oke, untuk masa reproduksi kura-kura yang tadi itu 5 tahun teman-teman. Untuk kura-kura jantan itu kurang lebih biasanya lebih cepat matang. Usia 4 tahun biasanya lebih cepat matang juga, 4 tahun udah bisa. Dan untuk yang betina itu 5 tahun. Itu ukuran kurang lebih size-nya sekitar 45 sampai 50 cm. 45 dan 50 cm ya teman-teman ya. Jadi kadang ada yang mencapai size sekitar 45 cm, 50 cm itu hanya dalam 3 tahun. Seperti apa yang ada di saya dulu. Saya punya kura-kura sulcata, sekarang sudah saya jual, udah laku. Nah itu saya pernah beli kura-kura dari baby dari size 10 cm sampai ukuran 45 cm hanya dalam waktu 2 tahun teman-teman. Jadi kita push makan terus menerus. Jadi bukan di push makan nih, sebenarnya kita kasih makan sehari itu 2 kali, pagi dan sore full, tidak pernah dipuasain. Jadi memang itu kurang baik sih untuk kesehatan kura-kura tersendiri. Untuk sekarang saya pola makan juga. Nah ini teman-teman, saya belum ceritain pola makan apa yang kita berikan di Kura Tegal. Jadi untuk Senin sampai Sabtu kita kasih makan full, dan untuk hari Minggu kita puasain, kita nggak kasih makan. Jadi untuk hari Minggu kita cuma kasih air minum, water dish di tempat di outdoor enclosure itu kita cuma kasih water dish. Jadi dia tidak makan apapun. Jadi kita puasain sehari agar dia merasa badannya lebih lincah ya, biar tidak terlalu makan terus kan nanti dia jadi banyak penyakit malah teman-teman. Jadi kita puasain 1 hari, ya itu sama lah seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kenapa kakak suka dengan kura-kura? Ini pertanyaan bagus juga sih. Kenapa saya dengan kura-kura? Ya saya suka aja sih sama kura-kura. Kenapa suka ya? Karena kura-kura itu satu, tidak berisik ya teman-teman ya. Saya sangat suka hewan yang tidak berisik. Saya suka memelihara yang tidak berisik. Kura-kura dan iguana itu dia tidak berisik, tidak seperti burung ya. Kalau burung kan ngoceh terus bunyi, nah itu menimbulkan berisik. Terus yang kedua adalah perawatannya nggak ribet teman-teman. Kura-kura dan iguana itu nggak ribet, dan iguana itu paling nggak ribet, cuman di dalam masukin kandang, yang penting ada air minum, cahaya yang cukup, dan makanan. Itu paling penting sudah kalau iguana. Jadi nggak perlu ribet seperti kita pelihara kucing atau anjing ya. Kalau kucing anjing kan kita harus benar-benar punya ikatan emosional ya, emosional yang berlebih. Jadi kita harus ajak main kucing dan ajak main anjing. Kalau tidak ajak main, nanti lama-lama anjing itu galak ya. Sama juga sih sebenarnya iguana juga, kita harus sering handle sih agar iguana itu jadi jinak. Cuman beda juga, kalau iguana
bonding juga. Bonding itu punya ikatan dengan kita, itu kalau kita sering ngasih makan, kita memberi makan, itu bonding. Beda dengan mamalia ya. Kalau jenis reptil itu kita sering memberi makan aja, mereka udah tahu bahwa itu adalah tuannya atau temannya, sahabatnya, jadi dia udah bonding. Nah, kalau untuk jenis mamalia sih ada keterikatan dengan ini ya teman-teman ya, kita harus ajak main. Itu sih intinya sih, tidak berisik. Dan yang kedua adalah tidak ribet. Cuman ada satu lagi tambahan untuk filosofi kenapa saya suka kura-kura. Nah, jadi saya pernah dengar filosofi kura-kura adalah kura-kura itu berumur panjang. Nah, saya juga berharap saya juga ingin memiliki umur yang panjang seperti kura-kura umurnya panjang. Kenapa umur kura-kura panjang? Ya karena kura-kura itu metabolismenya lambat teman-teman. Karena berjalan lambat, jadi umurnya juga panjang. Tapi kura-kura walaupun berjalan lambat, dia tidak pernah untuk berjalan mundur ya teman-teman ya. Jadi dia apapun yang ada dihalangin di depan, dia pasti jalan terus ke depan. Nah, terus kalau misal tidak bisa dilewatin ke depan, dia pasti minggir. Nah, dia minggir tidak pernah untuk mundur ya teman-teman ya. Jadi ibaratnya seperti kita kalau ada masalah di depan, kita harus hadapin. Kalau kita masalah udah terlalu besar untuk kita, mending kita cari solusinya yang lebih baik. Jadi jangan kita mundur dari masalah tersebut. Itu hanya sekedar filosofi sih teman-teman. Jadi filosofinya yaitu apabila kita memiliki masalah, kita ada halangan di depan, ada cobaan, kita harus hadapi, kita harus tetap maju, jangan pernah mundur dengan masalah apa yang ada. Dan kita kalau misal nggak bisa untuk menghadapi secara langsung, kita cari jalan lain, kita cari jalan memutar, cari solusi yang lebih baik. Seperti itu sih kurang lebihnya mengapa saya sangat suka kura-kura. Ya itu teman-teman, karena filosofi dan cara perawatannya dan tidak berisik teman-teman. Ya mungkin teman-teman barangkali suka juga dengan kura-kura, mungkin karena bentuknya ya itu sih sah-sah aja teman-teman, karena kura-kura tuh lucu sih memang, bentuknya macam-macam gitu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, kura darat apa yang paling disukai oleh saya? Paling disukai adalah nomor 1, wah tentu pasti sulcata teman-teman. Saya paling suka sulcata. Kenapa alasannya saya suka sulcata? Saya udah jelasin sebelumnya ya. Cuman pada intinya kura sulcata itu tahan banting teman-teman, dan makannya rakus teman-teman. Saya suka kura-kura yang makannya rakus. Dan kura-kura yang kedua adalah aldabra. Sebenarnya saya kura sulcata dan aldabra saya sama-sama suka sih teman-teman. Cuman kalau kita untuk melihat dari segi harga, sulcata lebih terjangkau ya teman-teman dibanding aldabra. Cuman aldabra juga sangat-sangat baik untuk investasi teman-teman. Jadi teman-teman membeli harga aldabra mahal, sekarang baby aldabra mahal banget teman-teman, sekitar di atas 30 juta. Jadi kurang terjangkau lah teman-teman. Cuman cara perawatannya hampir sama dengan sulcata, makannya banyak teman-teman aldabra. Nah itu aldabra, nah alda itu nama aldabra di Kura Tegal, itu makannya juga rakus sekali teman-teman, pertumbuhannya cepat banget. Jadi selama dari bulan Januari sampai bulan September ini, dari 7 cm sekarang udah 21 cm, cepet banget ya teman-teman ya, cepet banget gede teman-teman aldabra. Ya bagus juga sih untuk investasi. Oke, ini pertanyaan selanjutnya adalah tentang iguana ya teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, cara bagaimana iguana itu cepat besar ya. Nah, iguana cepat besar itu yang paling menentukan adalah kandangnya teman-teman. Jadi kandang itu paling utama dalam iguana. Jadi karena iguana adalah hewan arboreal, jadi kita harus menyediakan kandang iguana yang proper, yang besar teman-teman. Termasuk juga untuk kura-kura sama juga, kandang yang besar itu bagus. Cuman kalau untuk iguana itu kandang lebih besar dan tinggi itu paling mengaruh. Karena iguana itu hewan arboreal, dia suka memanjat. Jadi untuk merangsang nafsu makan dia, jadi dia harus bergerak aktif untuk memanjat. Nah, jadi dia mau makan. Jadi dengan kandang yang besar, dia mau bergerak aktif, terus ada air dan sinar matahari yang cukup, itu iguana bakalan cepat besar teman-teman. Dijamin 100% iguana kalian nggak akan kuntet, nggak akan dwarf atau kerdil, pasti iguananya akan cepat besar kalau memiliki kandang yang besar. Ya, itu mengenai iguana melalui kandang.
Dan untuk masa reproduksi iguana, oke, sama dengan kura-kura tadi ya. Untuk masa reproduksi iguana itu untuk jenis common iguana, untuk jantan itu biasanya 2 tahun itu udah birahi teman-teman. Birahi itu dia udah kadang mengeluarkan hemipenisnya dan kadang suka mengeluarkan cairan maninya atau spermanya teman-teman dari kelaminnya. Nah untuk betina itu lebih baik saya saranin usia sekitar di atas 4 tahun teman-teman. Dari 4 tahun baru bisa untuk proven untuk bisa mengandung telur. Sebenarnya kalau dipaksakan juga usia 3 tahun udah bisa, cuman banyak resikonya teman-teman. Resikonya adalah egg beating, jadi karena tubuhnya yang belum proper, tubuhnya yang belum cukup untuk mengeluarkan telur, dipaksa kawin, kadang telurnya nggak bisa keluar, jadi disebabkan egg beating dan akhirnya iguananya mati teman-teman. Terus ya itu yang penting usia sih teman-teman. Jadi bentuk size juga kadang ya macam-macam, size itu macam-macam. Sama juga iguana itu sama juga kayak orang. Jadi orang itu usia yang 30 tahun sama usia yang 30 tahun, A sama B kadang tingginya kan beda-beda ya teman-teman. Sama juga seperti iguana. Jadi ada yang sama-sama usia 3 tahun, ada yang 1 meter up, ada yang di bawah 1 meter, sama aja. Cuman patokannya usia matang tuh segitu sih tahun sih teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya. Berapa jumlah telur iguana terbanyak di Kura Tegal yang pernah lahir? Oh ya, nah untuk jumlah telur terbanyak itu kita pernah dalam satu clutch itu pernah keluar sekitar terbanyak untuk saya ya, itu adalah sekitar 62 butir teman-teman. 62 butir telur iguana itu adalah tahun lalu, clutch tahun lalu itu sekitar 62 butir. Apakah berhasil semua? Tidak semua teman-teman. Jadi ada 10 butir telur itu yang gagal, sisanya sih berhasil teman-teman sampai pecah. Jadi sekitar 52 yang hidup, telurnya total 62. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, iguana jenis apa yang paling disukai oleh Kura Tegal? Oh ya, oke, untuk iguana saya sebenarnya paling menyukai jenis albino teman-teman. Iguana albino, kenapa saya suka ya? Saya memang dari dulu sangat suka sih dengan albino karena cantik ya menurut saya ya, warnanya kuning seperti itu ya. Jadi dulu itu harganya untuk albino wah benar-benar mahal banget ya teman-teman. Sekitar 3 tahun 4 tahun yang lalu untuk ukuran baby albino itu harganya di atas 20 juta teman-teman. Untuk sekarang sih terjangkau ya, harganya sekitar hampir 3 jutaan ya sekarang babynya. Dulu itu sekitar 20 juta teman-teman. Saya dulu ingin membeli baby albino itu masih setengah-setengah karena dulu saya lebih menyukai jenis kura-kura untuk yang mahal. Jadi saya waktu itu memutuskan untuk membeli yang jenis blue aja teman-teman waktu itu. Jadi saya dari 6 tahun yang lalu saya membeli iguana itu. Saya memulai pelihara iguana sekitar 6-7 tahun yang lalu. Saya memulai dengan iguana jenis blue teman-teman. Waktu itu blue aja, waktu itu babynya aja sekitar 7 juta ya teman-teman ya. Waktu itu saya membeli blue itu 1 pasang teman-teman. Nah itu yang ada sekarang itu. Jadi sekarang blue itu enggak, untuk pertama kali kita memelihara jenis yang green Columbia waktu itu. Nah ini sekarang ini green Columbia udah yang betinanya udah sekitar 6 tahun, jantannya sekitar 5 tahunan. Nah untuk blue itu saya pelihara sekitar 5 tahunan yang lalu dan sekarang udah produksi, yang kemarin udah mentelurkan sekitar 32 butir teman-teman, dan semua jadi semua, itu termasuk baby yang kemarin yang Mas Galuh Cuisin pernah upload video mengenai di farm Kura Tegal, yaitu Kura Tegal baby blue iguana yang lahir dari indukan yang saya pelihara yang tahun lalu. Nah itu berapa jumlah telur yang terbanyak. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, masih iguana lagi. Ini iguana apa yang jenis iguana apa yang larinya tercepat? Nah ini untuk jenis iguana yang larinya tercepat, rata-rata memang iguana larinya cepat, cuman yang paling cepat itu adalah jenis spiny tail ya, spiny tail iguana, atau yang jenis ekor berduri itu kecepatannya sangat cepat ya teman-teman ya. Itu bisa larinya sekencang cheetah ya, jadi sangat cepat ya teman-teman. Itu jenisnya itu banana spiny tail.
itu waktu pas baby jumpy banget dan larinya cepat sekali. Itu jenis iguana tercepat untuk larinya. Oke. Nah, ini 3 pertanyaan lagi yang tersisa. Oke. Mengenai ini ya teman-teman ya, jenis makanan favorit dari iguana. Nah, makanan favorit iguana yang pertama adalah sayur kangkung. Sayur kangkung itu sangat disukai oleh iguana. Dan yang kedua adalah sayur caicin atau sayur sawi hijau. Dan yang ketiga adalah sayur daun ketela ya teman-teman. Daun ketela atau daun lengguk itu sangat disukai oleh iguana dan itu bagus juga untuk iguana. Dan yang kedua adalah makanan tambahan yaitu tauge. Tauge itu sangat disukai oleh iguana dan iguana itu paling suka makan tauge karena selain dia jenis kacang-kacangan juga tinggi protein juga untuk reproduksi iguana jantan itu sangat bagus teman-teman. Itu ya. Terus buah-buahan itu yang paling dia sukain adalah jenis labu. Nggak tahu labu itu buah atau sayur teman-teman. Cuman labu parang atau labu yang Halloween itu bagus banget untuk iguana. Jadi untuk pertumbuhan iguana bagus juga melalui labu. Terus untuk pencernaan ditambahin itu adalah pepaya ya teman-teman ya. Pepaya dan semangka itu jenis buah yang banyak mengandung air, itu sangat bagus untuk iguana. Nah, itu ada di video saya sebelumnya, makanan favorit dari iguana udah dibahas sih di situ teman-teman. Jadi apa aja ya itu saya udah membahas. Itu salah satu buah-buahnya yaitu itu teman-teman. Untuk teman-teman perlu ketahui jenis iguana itu adalah herbivora ya. Herbivora itu adalah jenis pemakan tumbuhan ya teman-teman ya. Jangan teman-teman memberikan iguana itu serangga ya teman-teman atau serangga-serangga kecil, itu tidak disarankan teman-teman karena pencernaan untuk iguana sendiri itu tidak untuk memungkinkan memakan serangga ya teman-teman. Mungkin pernah juga iguana makan serangga ya teman-teman, cuman itu tidak disarankan teman-teman. Jadi teman-teman untuk pelihara iguana jenis common itu adalah herbivora, dan untuk yang jenis Cyclura cornuta itu omnivora. Jadi terkadang saya memberikan Rocky juga jenis serangga. Terus ulat Hongkong juga saya kadang berikan. Nah, si Rocky itu sangat suka dengan itu teman-teman, apa namanya, ulat Hongkong itu teman-teman. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara memilih iguana yang terbaik. Aduh, cara memilih iguana yang terbaik ya. Kalau untuk memelihara iguana terbaik untuk dari mulai baby sih yang penting kelengkapannya ya teman-teman ya. Kelengkapannya itu kukunya itu bagus, nggak ada yang copot. Untuk kuku iguana itu jari-jarinya teman-teman bisa melihat juga, itu jari-jarinya kelihatan, itu kukunya itu panjang, nggak ada yang patah. Terus jenis ekornya nggak ada yang gerenjel, jadi teman-teman bisa pegang dari atas sampai bawah. Itu maksudnya gerenjel seperti apa, itu kalau dipegang itu ada gerenjel lah. Itu adalah cacat sih, sebenarnya dia ngomong cacat juga nggak cacat sih ya, cuman kalau gerenjel itu nggak bisa sembuh. Maksudnya bisa disembuhin tapi susah juga teman-teman kalau gerenjelnya parah. Kalau gerenjelnya dikit itu kadang diurut pakai minyak itu bisa sembuh. Terus ekornya itu nggak nekuk ya teman-teman, ekornya itu lurus. Jadi untuk ekornya itu dari atas, dari pangkal ekor sampai bawah nggak putus, itu dia iguana yang sempurna. Terus kelengkapan yang lain seperti ininya apa namanya, sphinx yang di sini di lingkaran di sini, kanan kirinya masih utuh. Terus dua lapnya ini yang jenggernya yang ini itu masih lengkap, nggak sobek. Terus untuk ininya jenggernya yang di atas itu ya teman-teman ya, itunya komplit full, tidak ada yang telat untuk pertumbuhannya. Nah itu kriteria iguana yang sempurna ya teman-teman. Biasanya kalau ada yang minus dikit harganya biasanya lebih murah teman-teman. Yang pertama yang jelas kelengkapannya ya teman-teman ya, tadi seperti itu. Jadi body fisiknya sempurna, tidak ada cacat, ekornya itu sempurna, terus kuku-kukunya nggak ada yang copot, terus dari dua lapnya juga nggak ada yang sobek, sama ininya spike-nya itu sempurna ya teman-teman. Spike-nya itu nggak ada yang telat pertumbuhannya. Oke, dan pertanyaan yang terakhir adalah apakah iguana itu bisa bladderstone? Sama juga iguana teman-teman, iguana itu jenis reptil yang bisa untuk bladderstone ya. Bladderstone itu adalah
apabila memiliki batu ginjal juga sama sih. Jadi yang penting untuk mencegah bladder stone itu adalah memberikan makanan yang kaya serat, terus yang kedua adalah memberikan makanan kaya air, dan yang ketiga adalah sering dijemur dan ada air disediakan di dalam kandangnya. Itu syarat agar tidak bladder stone. Gitu tuh teman-teman. Kurang lebih sekitar itu. Jadi pertanyaannya tadi untuk kura-kura ada sekitar 15 pertanyaan, dan untuk yang iguana ada sekitar 8 pertanyaan. Kira-kira seperti itu teman-teman. Barangkali teman-teman ada pertanyaan yang lain, teman-teman tinggal isi aja di link komentar, atau boleh email ke saya, email di Kura Tegal, atau juga boleh pertanyaan melalui Instagram. Oke, boleh juga teman-teman. Nanti kita akan adain live Instagram agar teman-teman bisa mempertanyakan masalah iguana dan seputar kura-kura kepada saya. Oke teman-teman, gimana tuh semua tadi sesi dari Q&A ini? Ini sesi Q&A yang pertama ya teman-teman ya, yang saya buat ya. Jadi untuk syukur-syukur nanti ke belakang kita akan sering mengadakan Q&A setiap bulannya ya teman-teman ya. Mungkin seputar pertanyaan mengenai hewan pets kesayangan kita, peliharaan kita. Teman-teman tanya aja apa aja tuh, teman isi di Instagram boleh, pertanyaan di link komentar juga boleh. Oke teman-teman, kira-kira mungkin udah 1 jam ya teman-teman ya sesi ini, Q&A ini. Teman-teman terima kasih teman-teman yang udah menyempatin nonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk teman-teman untuk klik like, comment, dan subscribe ya, karena subscribe itu sangat penting dan sangat menghibur kita untuk memberikan konten yang lebih bagus lagi, lebih wow lagi. Oke teman-teman, kira-kira itu aja. Teman-teman yang belum subscribe ya, segera ya teman-teman, subscribe segera. Oke, itu aja. See you at next video. Salam lestari, bye bye.